dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuh lebih tinggi dan cepat. Nah, di tumbuhan itu pasti kalian pernah melihat tumbuhan kan di sini? Pernah. Nah, di paling bagian bawah tumbuhan itu biasanya ada yang namanya akar. Pasti setiap tumbuhan pasti ada akar. Ya. Karena untuk menunjang dirinya. Jadi kalau tidak ada akar, itu biasanya tidak bisa berdiri karena memang kan akar itu buat menopang dirinya si batang tersebut ya, untuk menahan bobot di tanah. Nah, di situ ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng nih. Oke, ciri-cirinya yang pertama ada akar itu tumbuh ke arah pusat bumi atau ke bawah. Jadi akar itu tumbuhnya ke bawah bukan ke atas. Yang kedua ada akar tidak berklorofil. Artinya akar itu tidak bisa menghasilkan oksigen. Nah, yang ketiga tidak berbuku-buku dan tidak berluas-luas. Dan yang terakhir ada mampu tumbuh terus-menerus. Jadi akar itu bisa sampai panjang banget kayak yang di hutan-hutan. Kalian pernah ke hutan? Pernah. Ngapain? Ya, makan rumah saya, Bu. Ya, itu kan banyak akar-akar ya. Ya, betul. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis akar. Akar itu ada banyak, tapi di sini ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu akar serabut? Akar serabut adalah akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol. Akar serabut memiliki bentuk seperti anyaman, akar yang berbentuk seperti benang. Akar ini menyebar di bawah tanah. Jadi akar serabut itu akar yang kayak banyak banget di tanah-tanah yang kecil-kecil. Iya, itu kayak gitu, kayak pohon. Apa ya berarti? Pohon apa ya kira-kira? Ya, kira-kira ada yang tahu? Nah, di rumah kalian pasti kalian pernah lihat yang namanya rumput. Nah, itu rumput itu makanya akar serabut. Ya, itu kan banyak kayak gini-gininya ya. Lalu fungsi akar serabut adalah untuk membuat tanaman menjadi kokoh, walaupun ternyata perakaran serabut lebih lemah dibandingkan akar tunggal. Jadi akar serabut itu lebih lemah daripada akar tunggal karena lebih gampang patah. Kayak rumput itu kan cepat patah. Lalu fungsi lain dari akar serabut adalah untuk menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah menuju ke bagian tubuh yang membutuhkan. Lalu ciri-cirinya nih, ada yang tahu ciri-cirinya apa? Nggak tahu, Bu. Tapi pernah lihat? Pernah. Oke, ciri-ciri akar serabut yang pertama, bentuk akar serabut mirip serabut. Mirip serabut. Kayak serabut kelapa, Bu. Ya, kayak gitu kan banyak serabut-serabutnya. Yang kedua, ukuran akar serabut relatif kecil. Kan kecil, kayak akar yang
bagian akar yang lebih kecil. Nah, fungsi akar tunggal ini cukup banyak bagi tanaman seperti memperkokoh tanaman agar tidak mudah rubuh. Nah, fungsi akar juga menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah untuk digunakan tumbuhan. Nah, ini berperan sebagai alat reproduksi. Nah, berfungsi juga untuk menyimpan cadangan makanan pada jenis tertentu. Tanaman yang bisa menyimpan cadangan makanan di akar contohnya itu seperti ubi, wortel, dan kentang. Di sini siapa yang pernah melihat ubi? Ubi apa namanya? Ungu. Aku. Siapa yang pernah makan? Saya. Enggak. Enak manis nggak? Manis ya. Ada juga wortel. Siapa yang suka makan wortel? Enggak bu. Kenapa? Nggak enak. Nggak enak itu. Kan banyak Banyak vitaminnya. vitaminnya, mata juga bagus kan. Nah, selanjutnya tuh ada ciri-ciri akar tunggal. Nah, akar tunggal ini biasanya lebih kuat untuk menopang berdirinya tanaman sehingga kokoh walaupun diterjang angin. Nah, akar tunggal itu satu tapi kuat banget kalau udah nancep di tanah. Nah, ada juga khusus ya akar gantung. Nah, akar gantung ini tumbuhan dari berbagai jenis batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara, tumbuh ke atas tanah. Contohnya kayak pohon beringin. Kalian pernah lihat pohon beringin nggak? Yang di pinggir jalan yang besar banget. Iya. Ya, itu kan akarnya di samping-samping kan. Bu, kayak mangrove nggak bu? Kayak apa? Mangrove. Iya, iya, iya itu kan akarnya di ini kan di samping-sampingnya. Yang di atas ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya itu ada akar lekat. Nah, akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar ini berfungsi untuk menempelkan batang pada penyangga seperti kayu, tanaman lain atau tembok. Tuh biasanya ada tuh tanaman-tanaman. Iya. Pernah lihat daun sirih? Pernah. Dia itu kan akarnya kan merambat kan? Iya, betul. Namanya daun sirih. Nah, ya ada juga akar tunjang nih. Nah, akar tunggang tumbuh pada batang bagian bawah. Akarnya tumbuh menunjang ke tanah. Akar tunjang berfungsi untuk menopang tegaknya batang. Akar ini juga berfungsi untuk bernafas. Jadi akar tunggang ini biasanya tumbuh di tanah satu tapi kuat banget gitu loh. Dan bisa juga akar ini berfungsi untuk bernafasnya tumbuhan. Nah, selanjutnya ada fungsi akar. Kalian tahu fungsinya akar itu apa? Yang tadi sudah dijelaskan. Iya, dia tahu nggak? Dia tahu nggak fungsi akarnya? Nah, Biar nggak jatuh pak. biar nggak jatuh. Ya, selain itu ada lagi. Nggak tahu. Nah, yang pertama, akar itu untuk menyerap air atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, jadi itu akar itu berfungsi untuk menyerap air. Jadi buat menyimpan makanan nanti bisa diserap dulu lewat akar. Nah, selanjutnya ada apa Mbak Jem? Ada tempat penyimpanan makanan cadangan. Jadi di akar itu tempat penyimpanan makanannya tumbuhan. Misalkan padi. Jadi dia kan yang menyerap air biar tumbuhannya tumbuh. Nah yang ketiga ada menunjang berdirinya tumbuhan benar biar nggak roboh. Yang terakhir ada sebagai alat pernapasan. Nafasnya itu pakai akar. Betul. Tepuk tangan. Nah, udah paham belum? Depan belum anak-anak? Paham. Bapak ada contoh gambarnya nih. Nah, gambar akar tunggang dan akar serabut. Nah, nih ada nih. Tada. Kalian tahu nggak ini contoh akar apa? Serabut. Kenapa? Karena itu Banyak. banyak terus ukurannya sama. sekali ya. Nah, di sampingnya nih ada akar tunggal. Dia tuh satu. Cuman dia lebih kuat karena emang batangnya lebih besar juga ya akar. Jadi lebih kuat deh ketimbang akar serabut. Ini lebih rawan karena emang kecil-kecil. Nah, sekarang kalian coba diskusikan kepada teman-teman kalian